Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Dianita dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan membahas bab 2, yaitu metode rekayasa perangkat lunak. Nah, di metode rekayasa perangkat lunak ini ada banyak model pengembangan perangkat lunaknya. Nah, untuk yang pertama, the waterfall model. Model siklus hidup atau life cycle model adalah model utama dan dasar dari banyak model. Salah satu model yang cukup dikenal dalam dunia rekayasa perangkat lunak adalah the waterfall model. Disebut waterfall berarti air terjun, karena memang diagram tahapan prosesnya mirip dengan air terjun yang bertingkat. Ada 5 tahapan dalam the waterfall model, yaitu yang pertama ada tahap investigasi. Dilakukan untuk menentukan apakah terjadi suatu masalah atau adakah peluang suatu sistem informasi dikembangkan. Pada tahapan ini, studi kelayakan perlu dilakukan untuk menentukan apakah sistem informasi yang akan dikembangkan merupakan solusi yang layak. Yang kedua, ada tahap analisis, bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna dan organisasi serta menganalisa kondisi yang ada sebelum diterapkan sistem informasi yang baru. Yang ketiga, ada tahapan desain, yang bertujuan untuk menentukan spesifikasi detail dari komponen-komponen sistem informasi, manusia, hardware, software, network, dan data, dan produk-produk informasi yang sesuai dengan hasil tahap analisis. Yang keempat, ada tahap implementasi, merupakan tahapan untuk mendapatkan atau mengembangkan hardware dan software, pengkodean, program, melakukan pengujian, pelatihan, dan perpindahan ke sistem baru. Nah, yang kelima, ada tahapan perawatan atau maintenance, dilakukan ketika sistem informasi sudah dioperasikan. Pada tahapan ini dilakukan monitoring proses, evaluasi, dan perubahan atau perbaikan bila diperlukan. Nah, untuk pembahasan yang kedua ada prototyping model. Prototyping adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Pada prototyping model dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama ada reusable prototype. Adalah prototipe yang akan ditransformasikan menjadi produk final. Yang kedua ada throwaway prototype, yaitu prototipe yang akan dibuang begitu selesai menjalankan maksudnya. Yang ketiga ada input atau output prototype, yaitu prototipe yang terbatas pada antarmuka pengguna, yaitu user interface. Yang selanjutnya ada processing prototype, yaitu prototipe yang meliputi perawatan file dasar dan proses-proses transaksi. Nah, yang kelima ada sistem prototype, yaitu prototipe yang berupa model lengkap dari perangkat lunak. Tahap-tahap dalam prototyping boleh dikata merupakan tahap-tahap yang dipercepat. Strategi utama dalam prototyping adalah kerjakan yang mudah terlebih dahulu dan sampaikan hasil kepada pengguna sesegera mungkin. Tahapan-tahapan secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi kandidat prototyping. Kandidat dalam kasus ini meliputi user interface, yaitu menu, dialog, input dan output, file-file transaksi utama, dan fungsi-fungsi pemrosesan sederhana. Yang kedua ada rancang bangun prototipe dengan bantuan software seperti word processor, spreadsheet, database, pengolah grafik, dan software cache, yaitu computer aided system engineering. Yang ketiga ada uji prototipe untuk memastikan prototipe dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. Nah, untuk yang selanjutnya, siapkan prototipe USD atau User System Diagram untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari perangkat lunak yang diprototipekan. Yang kelima ada evaluasi dengan pengguna untuk mengevaluasi prototipe dan melakukan perubahan jika diperlukan. Dan yang terakhir ada transformasikan prototipe menjadi perangkat lunak yang beroperasi penuh dengan melakukan penghilangan kode-kode yang tidak dibutuhkan, penambahan program-program yang memang dibutuhkan dan diperbaikan, dan pengujian perangkat lunak secara berulang. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu ada Unified Process dan Unified Modeling Language. Unified Process atau UP atau kadang disebut sebagai Unified Software Development Process atau USDP adalah kerangka proses pengembangan yang bersifat use case driven, berpusat pada arsitektur perangkat lunak, iteratif dan tumbuh kembang. Kerangka pengembangan ini termasuk baru dalam metodologi perangkat lunak. UP dapat diaplikasikan pada berbagai skala proyek,
mulai dari skala kecil hingga dengan skala besar. Daur hidup Yupi secara umum akan tampak seperti pada bagan. Pada bagan ini terlihat ada 4 tahap pengembangan, yaitu ada inception, elaboration, construction, dan transition. Selain itu, tampak pula sejumlah aktivitas atau descriptiveness yang harus dilakukan sepanjang pengembangan perangkat lunak, yaitu business modeling, requirements, analysis and design, implementation, and test. Tahap dan aktivitas tersebut akan dilakukan secara iteratif. Nah, ada penjelasan singkat untuk 4 tahapan dalam UP adalah sebagai berikut. Yang pertama ada inception. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal di mana aktivitas penilaian terhadap sebuah proyek perangkat lunak dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan dari stakeholder sehubungan dengan tujuan dan dana proyek. Yang kedua ada elaboration. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum kebutuhan, persyaratan dan fungsi-fungsi utama perangkat proyek, baik meliputi resiko arsitektur perangkat lunak, perencanaan maupun implementasi. Pada tahap ini telah dimulai rancang bangun perangkat lunak secara iteratif melalui aktivitas-aktivitas seperti business modeling, requirement, analisis, dan desain, meskipun baru pada tahap awal. Yang ketiga ada construction. Tujuan dari tahapan ini adalah membangun perangkat lunak sampai dengan saat perangkat lunak tersebut siap digunakan. Titik berat tahapan ini adalah pada penentuan tingkat prioritas, kebutuhan, atau persyaratan. Melengkapi spesifikasinya, analisis lebih dalam, desain solusi yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan, pengkodean dan pengujian perangkat lunak. Jika dimungkinkan, versi awal dari perangkat lunak diuji cobakan untuk mendapatkan masukan dari pengguna. Dan yang keempat, ada transition. Tahap ini difokuskan pada bagaimana menyampaikan perangkat lunak yang sudah jadi pada pengguna. Perangkat lunak akan secara resmi diuji baik oleh penguji atau tester yang kompeten maupun oleh pengguna. Beberapa aktivitas seperti pemindahan pusat data dan pelatihan pengguna dan staf pendukung harus dilakukan pada tahap ini. Dalam penggunaan perangkat lunak dengan menggunakan UP, maka tidak lepas dari penggunaan notasi-notasi yang biasa disebut sebagai UML atau Unified Modeling Language. Meskipun UP mensyaratkan pengguna UML, namun UML sendiri dapat digunakan pada berbagai metodologi yang lain. Bahkan dapat digunakan pada bidang selain sistem informasi. UML adalah bahasa pemodelan standar atau kumpulan teknik-teknik pemodelan untuk memverifikasi, memvisualisasi, mengkonstruksi, dan mendokumentasi hasil kerja dalam pengembangan perangkat lunak. UML lahir dari penggabungan banyak bahasa pemodelan grafis berorientasi objek yang berkembang pesat pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Secara sederhana, UML digunakan untuk menggambar sketsa sistem. Pengembang menggunakan UML untuk menyampaikan beberapa aspek dari sebuah perangkat lunak melalui notasi grafis. UML mendefinisikan notasi dan semantik. Notasi merupakan sekumpulan bentuk khusus yang memiliki makna tertentu untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak dan semantik, mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Ada beberapa jenis diagram yang disediakan dalam UML, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada use case diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sebuah perangkat lunak. Yang kedua ada activity diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan prosedur-prosedur perilaku perangkat lunak. Yang ketiga ada class diagram. Diagram ini berupa untuk menggambarkan kelas, fitur, dan hubungan-hubungan yang terjadi. Pada diagram ini, pendekatan berorientasi objek memegang peranan yang sangat penting. Yang keempat ada sequence diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan interaksi antar objek dengan penekanan pada urutan proses atau kejadian. Yang kelima ada state machine diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu kejadian mengubah objek selama masa objek tersebut. Yang keenam ada komponen diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan struktur dan koneksi komponen. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.